untuk penerbangan mengenakan DJI drone DJI ya, menggunakan aplikasi Drone Deploy, sebenarnya Anda bisa menghemat baterainya. Nah, jadi sebelum terbang Anda harus berbicara dulu dengan diri Anda. Nggak gitu ya. Jadi pada saat terbang Anda butuh penerbangan ini untuk membuat apa sebenarnya? Membuat ortofoto kah atau 3D ya, 3D model. Nah, jadi di aplikasi Drone Deploy itu kalau Anda membuat suatu project, ada list-list 3D yang hidup. Jadi untuk menghemat baterai, Anda bisa mematikan exchange 3D-nya, cross 3D-nya, kemudian obstacle avoid-nya. Jadi untuk pengambilan gambar 3D Anda matikan, kemudian pengaturan obstacle-nya atau sensor anti nabraknya itu Anda matikan juga. Itu akan menghemat kira-kira 5-6%-an. Lumayan ya, 6% itu. Kalau biasanya saya terbang akan balik drone itu di kondisi baterai 25%, baru dia balik ke titik awal take off, landing di angka 10%. Kalau kita bisa menghemat 5-6%, akan lebih baik lagi jangkauan pemetaan yang kita lakukan. Nah, jadi seperti itu untuk menghemat. Apakah tidak terkendala dengan matinya sensor anti nabrak? Setahu saya, pemahaman saya, kalau kita pakai Drone Deploy itu tidak teran. Dia terbangnya tidak teran. Tidak bisa mengikuti kontur ya. Seperti itu ya. Jadi kalau terbang 150 meter ya sudah, terbang 150 meter aja. Mau ada pesawat di sana dihajar. Jadi sebenarnya saya juga bingung. Ini obstacle avoid-nya digunakan untuk apa? di Drone Deploy. Nah, itu kalau yang di depan. Kalau yang di bawah bisa digunakan untuk melihat ketinggian sensornya itu ya. Jadi dia modelnya seperti infrared. Dia bisa mengatur atau mendeteksi ketinggian melalui sensor tersebut. Tapi kalau yang di depan, kiri kanan, belakang itu tidak berfungsi. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya Anda terbang, lihat dulu kegunaan terbangnya untuk apa, pengambilan gambarnya buat ortofoto atau 3D. Kalau hanya ortofoto aja, sebaiknya Anda mematikan fungsi 3D-nya dan mematikan sensor yang ada di depan, samping, belakang, dan atas. Itu ya, terlalu banyak sensor nggak berguna juga.